Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang banyak supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, tadi pagi pukul 5:30 gereja ini penuh. Orang bertanya, orang Katolik sedang merayakan apa? Tadi siang jam 12, gereja ini bukan hanya penuh, tapi meludak sampai ke jalan-jalan. Orang sulit mendapatkan tempat parkir. Lagi-lagi orang bertanya, ini orang Katolik sedang mengadakan apa? Para saudara sekalian, hari Rabu Abu tidak ada dalam penanggalan umum. Kalau Anda melihat kalender, hari ini hari biasa, bukan tanggal merah. Tetapi kalau kita lihat penanggalan yang dibuat oleh Gereja Katolik, maka memang bukan tanggal merah, tetapi ada tulisan Rabu Abu. Hari ini memang hari khas untuk orang Katolik. Karena apa? Karena kita merayakan masa awal dari masa Prapaskah. Oleh karena itu hari Rabu selalu berganti dari tahun ke tahun sesuai dengan perayaan Paskah. Perayaan Paskahnya ditentukan lebih dahulu, baru maju 40 hari sebelum Paskah
kita baru merayakan Rabu Abu. Maka puasa orang Katolik, Prapaskah orang Katolik berlangsung selama 40 hari. Dan dari mana angka 40 hari itu diambil? Karena dalam Injil dikatakan Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Maka sekalian, justru karena kita sedang mengawali masa Prapaskah ini, Prapaskah kita tidak pernah bisa dipisahkan dari nanti hari raya Paskah. Maka bacaan-bacaan yang kita dengar pun berkaitan dengan itu. Apa yang akan kita buat selama masa Prapaskah pun tidak bisa dilepaskan dari hari raya Paskah. Dan apa yang dikatakan bacaan-bacaan hari ini? Bacaan pertama berkata, sekarang firman Tuhan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. Para sekalian, inilah pesan Nabi Yoel dalam bacaan pertama. Nabi Yoel mengingatkan kita bahwa pertobatan yang akan kita bangun, pertobatan yang kita buat ini, hendaklah berpangkal pada cinta. Cinta Allah yang mendahului kita. Kapan kita mulai bertobat? Nabi mengatakan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya, Allah ingin kita ini baik-baik. Allah ingin kita ini selamat. Tetapi kecenderungan kita itu suka mencari jalan kita sendiri. Kalau jalan Tuhan itu terlalu sulit atau kadang-kadang lebih sulit, kita memilih jalan kita sendiri, jalan yang lebih mudah. Dengan lain kata, kita suka mencari jalan kita sendiri. Tetapi Allah selalu menunggu kita. Maka berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kapan harus mulai? Rasul Paulus mengatakan saat inilah waktunya. Hari inilah harinya. Dengan lain kata, mulainya sekarang. Jangan ditunda-tunda. Kalau begitu halnya, bagaimana kita akan melatih pertobatan ini selama 40 hari masa Prapaskah? Bacaan Injil dari Matius membantu kita apa yang harus kita buat. Matius mengingatkan kita pertama-tama bahwa kita ini, manusia ini adalah diciptakan dari debu dan tanah. Kamu adalah debu dan kepada debu Tuhan kamu akan kembali. Tetapi para sekalian, jangan lupa dalam kisah penciptaan dikatakan Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Tetapi Allah meniupkan rohnya ke dalam debu itu. Ruah Allah ditiupkan ke dalam debu manusia yang dari debu itu. Dengan lain kata, memang kita manusia berasal dari debu tanah. Tetapi dalam tubuh kita yang dari debu tanah itu, Allah telah meniupkan hidupnya sendiri. Maka memang kita berasal dari debu dan tanah, tetapi dalam diri kita ini ada roh Allah. Ada ruah Allah yang hidup di dalam diri kita. Maka masa Prapaskah adalah masa di mana kita, gereja mengajak kita untuk menghidupkan kembali roh Allah yang ada dalam diri kita. Supaya kita hidup sesuai dengan citra Allah, sesuai maksud Allah menciptakan kita.
dan Matius menyajikan 3 cara, 3 jalan bagaimana kita bisa kembali kepada citra itu, bagaimana kita melatih pertobatan itu. Dikatakan, apabila kamu berdoa, pertama, doa. Doa itu entah apa bentuknya, entah apa dipahami, doa tidak lain adalah upaya untuk membangun relasi kita dengan Allah. Itulah doa. Upaya membangun kembali relasi dengan Allah. Maka selama masa Prapaskah ini kita dianjurkan untuk meningkatkan doa kita. Maka saatnya kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kepada keluarga kita, kepada komunitas kita. Pada kesempatan apa kita bisa menciptakan, membangun relasi dengan Allah itu. Itulah doa-doa yang ingin kita bangun dalam doa kita. Supaya semakin kita bisa memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Pertama, sarananya adalah melalui doa. Dan yang kedua, apabila engkau memberi sedekah, maka jalan kedua adalah sedekah, amal kasih. Amal kasih adalah praktek amal kasih dilandasi kesadaran bahwa kita ini saudara satu sama lain. Dunia kita adalah rumah kita bersama dan kita semua adalah anak-anak dari Allah Bapa. Tetapi kita juga tahu ada di antara saudara kita di sekitar kita yang mungkin memerlukan bantuan. Ada yang memiliki keperluan. Dan untuk itu mata kita tidak boleh ditutup. Kita tidak boleh hanya diam. Kita tidak boleh cuek bebek. Kita tidak boleh hanya acuh tak acuh. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak mempunyai apa-apa untuk kita bagi. Saya tidak mempunyai apa-apa pun untuk kita sumbangkan. Tidak. Kita tidak perlu menunggu kecukupan untuk berbagi dengan saudara-saudara kita. Kita tidak perlu menunggu kecukupan untuk berbuat belas kasih, amal kasih. Bukan itu yang menjadi kehendak Allah. Kita harus mulai berani beramal juga sewaktu kita sendiri merasa masih kurang. Sebab dasar dari tindak amal kasih adalah cinta kepada sesama. Pertama melalui doa, kedua melalui amal kasih. Yang ketiga, dan apabila kamu berpuasa. Jalan ketiga yang disediakan oleh Matius adalah berpuasa, pantang dan puasa. Saudara sekalian, puasa ini lebih merupakan praktek hidup yang berupaya untuk memperbaiki sesuatu di dalam diriku. Mengapa saya malas berdoa? Mengapa saya tidak tertarik untuk membangun relasi dengan Tuhan? Mungkin soalnya ada di dalam diri saya. Mengapa saya tidak pernah tertarik untuk berbagi amal kasih? Saya tidak pernah tertarik dengan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di sekitar kita. Mungkin soalnya ada di dalam diri kita. Maka fokus dari pantang dan puasa Katolik haruslah pada Allah pengasih dan penyayang. Sambil melakukan puasa dan pantang, kita bisa bertanya melihat diri kita. Halangan-halangan apa sebenarnya yang ada di dalam diriku? Kecenderungan-kecenderungan apa yang merintangi sehingga mataku tidak melihat apa yang terjadi di sekitarku?
Telingaku menjadi tuli, sulit untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Dengan akibat bahwa kemudian hatiku menjadi tertutup, hatiku menjadi keras. Maka puasa dan pantara upaya untuk membongkar rintangan-rintangan ini. Puasa dan pantara untuk bahasa Yoel menyobek hati kita ini supaya menjadi lebih baik, lebih terbuka pada penyelenggaraan Tuhan. Dan untuk pertanda bahwa kita sedang memasuki tahap pertobatan itu, hari ini kita akan menerima abu tanda pertobatan. Bisa jadi abu ditaburkan di kepala kita. Bisa jadi kita minta supaya abu itu dioleskan di dahi kita dalam bentuk salib. Apapun yang akan terjadi, imam atau diakon bisa mengatakan, kamu berasal dari debu kembali menjadi debu, atau bertobatlah kepada Injil. Apapun maksudnya adalah supaya debu yang tertabur di kepala, debu yang dioleskan di dahi kita turun ke dalam hati kita. Karena apa? Supaya doa-doa kita selama masa prakasa membantu kita untuk berubah. Amal kasih yang kita lakukan membuat kita juga berubah. Dan perhatikan, kita pun juga tahu bahwa yang namanya berubah itu tidak mudah. Yang namanya bertobat itu tidak mudah. Karena apa? Tidak mudah. Karena kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kita mau berubah menjadi lebih baik, pasti ada hal yang harus kita tinggalkan. Kita harus meninggalkan kenyamanan kita, rasa aman kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi itulah persis yang namanya pertobatan. Berani keluar dari rasa nyaman, berani keluar dari rasa aman dan mapan, lalu mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Kalau kita terbiasa memilih jalan kita sendiri, selama masa prapaskah kita mencoba untuk melihat apa jalan-jalan yang ditunjukkan kepada Tuhan. Kita menggeser cara hidup kita kepada cara hidup yang disediakan Tuhan untuk kita. Tidak mudah. Maka kita minta bantuan Tuhan agar rahmat-Allah sendiri menuntun kita selama masa prapaskah ini, agar debu yang dimasukkan dalam hati kita ini meniupkan roh Allah di dalam kehidupan kita. Kita kembali menjadi citra Allah sebagaimana kita dulu diciptakan oleh Allah sendiri. Maka malah kita lanjutkan dengan penerimaan abu itu, mengingatkan kita bahwa kita berasal dari debu kembali menjadi debu. Dengan bertobat kita akan diingatkan memang kita ini debu, tetapi kita dalam diri kita ditiupkan roh Allah sendiri supaya roh Allah semakin dominan mewarnai hidup kita.